mencoba menelusuri sebuah informasi yang diduga terjadi bullying secara masif, dan diduga juga dilakukan oleh oknum guru di SMK Negeri 2 Bogor. Saya ketahuan, dan yang orang yang keterangan yang dikeluarkan itu pun hanya sekilas siapa saja yang dari situ. Ada anak saya disebut gitu, padahal dia itu bukan apa-apa, dan tidak bagian dari tawuran. Itu yang selanjutnya, dan setelah saya dipanggil, saya temukan hari ini. Sekarang tanggal 20 di hari Kamis ini ya, saya sempat memenuhi karena tidak memenuhi dari kemarin dari Selasa karena kekerjaan ya. Saya datang tadi informasi tetap bahwa ya sekolah mengatakan anak saya terlibat tawuran. Padahal saya tanya di depan Kapro, anak saya tanya dengan tegas, apakah kamu ikut tawuran? Tidak, cuma nonton. Akhirnya malah lokasi. Nah, apakah hal seperti ini menjadi investasi si anak itu harus disanksi berat dengan mengundurkan diri? Saya menolak. Itu saya punya hak untuk menolak. Dan sepakatan yang awal itu berupa foto yang kemarin itu hanya foto, tidak tawuran. Saya minta mana videonya, tidak ada. Hanya katanya saya orang menonton, saya menolak. Harus bisa ya ikut tawuran dengan menonton berbeda. Jadi seperti itu. Kalau anak saya ikut tawuran boleh, saya akan mengundurkan diri. Tapi kalau hanya nonton, maaf, saya menolak untuk mengundurkan diri. Saya menolak pada Kapolres, silakan. Kalau Bapak mengeluarkan anak saya silakan, tapi saya minta alasan tertulis apa menjadi alasan dasar mengeluarkan anak saya. Dan itu masih dalam proses, bukan final, belum final ya, masih kita jadi solusi. Dan kalaupun anak saya dikeluarkan, saya minta surat resmi dan tidak waktu dia anak sekolah. Apabila anak saya keluarkan hanya hal menonton, artinya dengan itu sekolah melanggar program pemerintah 9 tahun untuk mendidik anak, karena itu masih bisa kita jaga. Jadi lagi-lagi oknum guru di sekolah SMK Negeri 2 Bogor itu lagi-lagi mereka berasumsi ya? Asumsi dari awal kejadian foto pun diasumsikan. Dan ini asumsi, dia bilang ini pun baru dia menonton sekali. Informasi HP pun ditarik, saya ikutin semua. Anak saya sudah disiplin saat ini. Dan dengan hal pemaksaan seperti ini, dan sebelumnya akhirnya menjadi ketidaknyamanan anak saya untuk sekolah. Saya ketakutan. Jadi kayak parno ya? Jadi parno, artinya dengan desakan oknum guru ataupun yang menyatakan dengan entah seperti apa, kita tidak di saat interogasi seperti apa, dengan asumsi bukti tidak ada tertulisnya, tidak ada foto, tidak ada video, hanya dia ada di sana. Berarti harus dikatakan anak itu ikut tahu dan bertanya pun harusnya secara baik dulu. Akhirnya anak ketakutan tidak sekolah. Baik. Tidak nyaman di sekolah lagi. Tadi selama Mas Adi ke sekolah, siapa yang berhasil ditemui? Kebetulan saya dengan pihak BK, siapa namanya? Pihak BK dan Kapro mesin ya. Kapro mesin. Mana saya di kelas 11. Sama, mereka masih kekeh berasumsi. Kalau BK tidak mengatakan, dia hanya dampingan. Yang berbicara banyak itu kita dengan Kapro-nya. Kapro-nya betul, program. Artinya ya, saya pun dari pihak sekolah untuk antisipasi, untuk melindungi sekolahnya agar bersih dan maju dalam setuju. Tapi ada hal jangan sampai sesuatu yang dikatakan tidak krusial itu menjadi alasan sehingga anak ini kehilangan kesempatan untuk belajar lagi. Sedangkan hanya 6 bulan ke depan ataupun 1,5 seperti itu. Jadi ketika hadir ke SMK Negeri 2 Bogor itu pihak Kapro tidak menemui orang tua siswa dengan kepala sekolah? Tidak. Tidak. Hanya Kapro
kapro saja yang memang dalam waktu yang memang kalau sore. Tetapi dari pihak kapro yang menyatakan itu tetap mengundurkan diri. Saya menolak. Kalau mau pun itu, Bapak mengeluarkan silakan, tapi saya minta tertulis. Gitu. Karena anak saya hanya menonton, saya pastikan menonton, tidak ikut. Dan waktu kejadian ya kebetulan rumah dengan waktu itu dengan kejadian lokasi tawuran, dan dari tawuran pun bukan jam sekolah. Jarak antara rumah ke SPBU yang notabene lokasi tawuran itu berapa lama? Cuma sekitar 5 menit. 5 menit? Iya. Sampai sekitar 3-4 kilo? Ya kurang lebih 3-4 kilo. Saudara perlu diketahui bahwa SMK Negeri 2 Bogor ini saat ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama akrab disapa dengan Pak Kholil. Dan perlu diketahui juga Pak Kholil ini merupakan pejabat kepala sekolah hasil rotasian saat beliau menjabat di SMK Negeri 1 Tapos Kota Depok. Dan itu terkonfirmasi saat kita dialog dengan Kasubag KCD 2 Bogor, Pak Cendra. Dan semoga tayangan ini, informasi ini bisa menjadi perhatian khususnya bagi kepala sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan juga para guru BK. Asumsi tidak boleh menjadikan sebuah pembenaran untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi ini setengahnya memaksa orang tua siswa untuk mundur keluar dari sekolah. Jadi istilahnya mereka mau coba cuci tangan. Kita akan tunggu edisi berikutnya dan semoga ini menjadi tambahan satu lagi adalah bahwa peristiwa yang dimaksud oleh pihak sekolah tawuran itu terjadinya maghrib, bukan di jam sekolah. Ya, maghrib ya. Pada maghrib. Yang keduanya, posisi anak saya itu tidak pakai baju sekolah. Kebetulan waktu itu tidak sekolah karena lagi ada urusan keluarga. Tidak sekolah, pakai baju bebas. Itu menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa segitu beratnya hanya tidak mengatasnamakan sekolah, malah itu anak saya harus dinyatakan ikut tawuran atau ikut terindikasi begitu. Sedangkan nggak ada bukti, hanya katanya dari kawan-kawannya dia yang melihat. Ya, semuanya berasumsi semua kan. Ya, itu sebagai tambahan bahwa siswa yang dituduh melakukan tawuran ternyata tidak pakai atribut sekolah, bukan jam sekolah, dan memang lokasi rumah siswa dengan lokasi SPBU tersebut itu hanya sekitar 5 menit. Jadi jelas banget bahwa ini hanya asumsi. Sekali lagi kita tunggu edisi berikutnya, semoga ada solusi terbaik buat anak bangsa ini yang coba dituduh melakukan tawuran, padahal yang menuduh hanya berasumsi saja. Dan anak bangsa tetap harus berpendidik, dan anak bangsa tetap harus sekolah, memiliki pendidikan dan mengejar cita-citanya. Saya Mugiono melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Harusnya seakurat dan mencerahkan.